Jadi teman-teman ya, kita akan masuk ke chapter 1 yaitu tentang domain dan hosting. Nah, domain dan hosting itu kayak gimana teman-teman? Domain dan hosting itu simple sebenarnya ya. Jadi mungkin teman-teman itu suka salah kaprah ya. Jadi misalkan kita bicara domain itu adalah yang kita sebutnya adalah abc.com, itu adalah domain. Nah, tapi kadang-kadang suka salah kaprah. Misalkan websitenya lambat, terus kita bilang, wah domainnya harus diganti nih. Salah, ya, karena ada namanya domain, ada namanya hosting, sama ada namanya website. Nah, jadi ibaratnya adalah seperti ini teman-teman. Yang namanya domain itu adalah alamatnya doang. Ya, jadi alamatnya saja. Yang namanya hosting itu adalah tanahnya. Website itu adalah rumahnya. Nah, jadi kalau websitenya lambat, itu kemungkinan mungkin rumahnya terlalu kecil untuk orang-orang yang datang ke dalam websitenya. Nah, jadi mungkin problemnya apa? Mungkin problemnya bukan di websitenya atau di rumahnya, tapi problemnya mungkin tanahnya terlalu kecil. Jadi sempit-sempitan gitu ya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah hostingnya misalkan. Tapi ada juga mungkin yang hostingnya udah memadai, tapi websitenya ternyata belum kita setting sehingga seolah-olah rumahnya tuh masih kecil gitu. Jadi nggak muat orang banyak dan seterusnya. Jadi ini adalah analogi yang simple. Jadi teman-teman biar kebayang, domain itu adalah alamat ya, hosting itu adalah tanahnya, website itu adalah rumahnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar ketika teman-teman melakukan visit atau mengunjungi suatu website. Nah, jadi ya, misalkan contohnya di sini ada misalkan Kak Miko gitu ya. Jadi misalkan di sini contohnya ada Kak Miko. Nah, Kak Miko ini ya, misalkan dia memvisit website contohnya misalkan kompas.com gitu ya. kompas.com. Nah, ini adalah domain. Jadi yang dilakukan oleh domain itu sebenarnya dia akan dari browser, dia akan nanya ke satu tempat yang namanya DNS server ya. DNS server itu apa? Itu domain name solver. Ini tidak akan kita bahas lebih lanjut ya, karena ini lumayan deep kalau mau tahu dalam-dalamnya DNS server. Intinya adalah kompas.com ini ditanyain ke DNS server, DNS servernya balas pakai apa? Dia akan balas dengan alamatnya si kompas.com ini. Jadi misalkan alamatnya adalah 1.2.3.4. Nah, jadi DNS ini sebenarnya adalah tabel yang sangat-sangat besar yang berisi dengan domain ini berada di lokasi mana. Ya, jadi kalau ini berarti kompas.com diubah menjadi 1.2.3.4. Lalu browser ini sebenarnya di belakang layar dia akan mengkontak server dengan alamat 1.2.3.4 ya, kayak gini. Oke, jadi ini servernya 1.2.3.4. Baru servernya akan balikan ya ke Miko ini dengan website yang mau dituju. Nah, jadi artinya sebenarnya di belakang layar itu terjadi seperti ini. Nah, yang namanya domain itu adalah ini ya. Domain itu adalah si kompas.com, kompas.co.id itu adalah domain. Yang namanya hosting itu adalah ini ya. Jadi yang namanya hosting itu adalah servernya. Nah, jadi teman-teman dari hal-hal yang kita sharing di sini ya teman-teman, itu yang namanya domain sama hosting itu dua hal yang berbeda dan bisa dibeli secara terpisah. Cuman buat teman-teman dalam use case 90% kejadian itu domain sama hosting biasanya kita beli barengan. Ya, jadi kita nggak beli domain sendiri atau hosting sendiri. Oke, ya jadi itu mungkin sedikit intro ya teman-teman untuk yang namanya domain sama hosting. Oke. Nah, jadi untuk domain sama hosting ya teman-teman itu adalah yang kita bisa share. Nah, nanti websitenya itu diinstal di dalam hosting ya. Jadi website itu sendiri akan diinstal di dalam hostingnya kita. Jadi misalkan kita punya WordPress, ya WordPress itu ditaruh di dalam hostingnya kita. Oke. Nah, kemudian untuk domain sendiri, teman-teman, domain itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada domain yang namanya .com, ada yang .net, ada .org. Ini intinya adalah domain-domain yang bebas. Jadi bebas itu maksudnya apa? Bebas itu adalah tanpa ID. Ya, jadi artinya kita mau beli .com, .net, .org itu sama sekali kita nggak perlu masukin KTP, kita nggak perlu masukin SIUP atau TDP atau akte.
jadi bebas. Nah, karena bebas ini, biasanya tipe-tipe domain ini itu banyak yang namanya sudah taken atau sudah diambil sama orang lain. Nah, jadi domain ini konsepnya sama seperti nomor HP. Jadi kalau misalkan sudah ada yang pakai nomor HP tersebut, itu kita tidak akan bisa pakai domain yang sama. Nah, jadi ini cepet-cepetan gitu ya, first come first serve. Jadi kalau misalkan kita ketemu nama domain yang bagus, terus kita pengen ambil, ya kita harus cepet-cepet ambil. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama .com, .net sama .org. Nah, kemudian yang kedua itu adalah .co.id ya. Jadi .co.id itu nanti teman-teman akan bisa bikin atas nama perusahaan. Jadi di sini membutuhkan ada namanya akte atau NIB atau SIUP ya. Jadi kita nanti butuh submit untuk setelah kita beli domain .co.id, kita harus submit dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena kalau enggak nanti domainnya akan di take out lagi. Jadi nggak boleh. Karena .co.id itu membutuhkan akte SIUP atau NIB perusahaan. Jadi perusahaan itu maksudnya ada PT, ada CV, ada PD. Ya, jadi teman-teman nanti bisa salah satu dari badan usaha itu nanti bisa untuk apply untuk .co.id. Nah, yang selanjutnya adalah .id. Ya, jadi .id itu nanti teman-teman kita bisa apply. Dan ini lebih bebas, tetapi kita butuh ID perseorangan. Jadi artinya ketika kita beli misalkan abc.id, kita harus submit KTP yang bertanggung jawab untuk domain tersebut. Oke. Nah, teman-teman nanti untuk cek ketersediaan domain nanti bisa sambil beli hosting ya, nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian untuk hosting sendiri ya. Hosting sendiri teman-teman tuh ada 3 tipe ya. Jadi ada 3 tipe, ada namanya shared hosting. Jadi shared hosting itu kalau saya biasanya sebutnya ini kayak semacam folder ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya komputer, di dalam komputer kan punya banyak folder. Nah, jadi ceritanya juga gitu, server kan komputer juga, di dalamnya punya banyak folder, setiap foldernya disewain ya. Itu namanya shared hosting. Jadi artinya satu komputer yang sama, itu setiap foldernya disewain. Lalu ada namanya virtual private server sama dedicated server. Nah, ini mungkin kita nggak akan terlalu bahas dulu ya. Virtual private server tuh sebenarnya sama-sama dia berada di satu server, tapi di sini tuh kayak semacam dibikin namanya virtual machine. Jadi seolah-olah tuh kita punya komputer di dalam komputer ya. Jadi ini teknisnya mungkin lebih kompleks ya. Kalau dedicated server tuh artinya kita akan nyewa satu server tok gitu ya. Jadi ada satu CPU secara fisiknya kita sewa. Nah, yang paling sering teman-teman itu adalah kita akan pakai namanya shared hosting ya, terutama untuk awal-awal. Nah, ini biayanya lebih murah ya. Jadi biayanya lebih murah. Ini nanti biayanya bisa dari mungkin cuma 20.000 atau bahkan lebih murah ya, sampai dengan misalkan bisa 70.000-an ya, misalkan per bulan kira-kira. Nah, jadi ini adalah biasanya yang akan kita beli ya, yang akan kita pakai. Jadi biasa kita akan pakai domain sama hostingnya tuh jadi satu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jeleknya cuman kadang-kadang kalau kita kebetulan ya di hosting tersebut nggak ada sistem pengamanan yang baik, dan kemudian tetangga kita itu lumayan pakai resource yang banyak gitu ya. Maksudnya visitor untuk website dia cukup banyak. Jadinya adalah kita akan jadi lambat juga gitu, karena kita berada di satu komputer yang sama seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin yang penting dulu ya, yang paling penting dulu adalah domain itu hanya ada satu di dunia. Jadi teman-teman silakan bisa dipegang aksesnya ya. Jadi karena kalau misalkan teman-teman nggak pegang aksesnya, kemudian ada yang sampai ngambil domain tersebut. Jadi setelah teman-teman sudah expired ya, jadi setelah teman-teman domainnya sudah kadaluarsa, itu nanti akan dijual bebas lagi ke pasar bebas. Ya, seperti nomor prabayar, seperti nomor pasca bayar juga. Jadi seperti nomor HP, kalau misalkan sudah tidak ada yang pegang, itu nanti akan dijual kembali. Nah, dijual kembali nanti akan ada orang-orang yang sudah siap nungguin. Jadi kadang-kadang ada tipe bisnis yang kerjanya adalah beli-beliin domain-domain yang sudah expired. Nanti dia lihat kalau misalkan namanya bagus, itu dia bisa jual kembali dengan harga yang cukup tinggi. Seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Mungkin biasanya kalau kita pertanyaannya biasanya, Kak, saya mendingan beli shared hosting di mana? Nah, ini ada 3 rekomendasi kita. Jadi ada SiteGround, Niaga Hoster, Dewa Web. Biasanya kalau yang lebih murah adalah yang lokal. Jadi Niaga Hoster sama Dewa Web ini.
Ya ini hostingnya hosting internasional. Nah, tapi biasanya kita akan menyarankan buat teman-teman di sini nanti bisa pilih server juga. Nah, servernya biasanya kita akan rekomend servernya bukan di Indonesia tapi di Singapura. Kenapa? Karena standar data center di Singapura masih lebih bagus dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi data center tuh kalau teman-teman misalkan mau tahu lebih banyak itu ada tier-tiernya, ada tier 1, 2, 3, 4. Nah, tiernya Singapura tuh jauh lebih tinggi. Artinya dia lebih tahan terhadap berbagai macam gangguan gitu. Jadi biasanya kita akan lebih suka servernya misalkan di luar tapi dekat gitu. Yang paling dekat adalah Singapura. Nah, jadi nanti teman-teman bisa pilih ya, misalkan kayak beli Dewa Web itu nanti bisa pilih servernya mau di Indonesia atau di Singapura. Nah, jadi teman-teman ya, contohnya misalkan kita pengen beli hosting ya. Jadi kita pengen beli hosting. Nah, misalkan nanti teman-teman di sini kita akan belinya di sini ya, hosting seperti ini. Nah, nanti akan ada tingkatannya ya. Jadi ada tingkatannya, ada yang 500 mega, ada yang 2 giga, 3 giga dan 6 giga ya. Biasanya antara ini atau ini ya, 2 atau 3 giga ini biasanya udah lumayan cukup ya. Jadi ketika teman-teman misalkan pengen beli untuk domain dan hosting ya, untuk seperti ini, nanti teman-teman akan bisa daftar domain baru. Jadi misalkan di sini saya pengen daftar domainnya adalah misalkan pakarlatihan.com gitu ya. Seperti ini ya, cek domain. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melihat ini hijau berarti ini available. Tapi kalau misalkan saya pengen beli kompas.com, misalkan ketika kita cek sudah diambil sama orang lain gitu ya. Jadi misalkan saya coba pakarlatihan.com. Kemudian nanti di sini akan ada mau bayar bulanan atau mau bayar tahunan. Nah, lokasi servernya nanti bisa di Jakarta, Singapura atau di Amerika, ya. Nah, kemudian nanti teman-teman topik hari ini adalah WordPress, ya. Di sini makanya nanti kita bisa minta tolong si hosting, biasanya tuh punya cara-cara untuk bisa install WordPress secara otomatis, ya. Jadi PR pertama kita adalah kita akan pakai hosting, kemudian hosting itu akan kita install dengan WordPress, ya. Jadi itu adalah PR pertama kita untuk bikin domain sama hosting terlebih dahulu. Karena ini adalah kita ingin bikin websitenya sudah bisa diakses secara publik, ya, yaitu namanya pakarlatihan.com. Kayak gini contohnya. Oke. Lalu setelah ini nanti teman-teman ya, misalkan di sini saya tulis admin, ya, saya tinggal tambah ke cart seperti itu contohnya. Kemudian saya tinggal lakukan checkout ya. Nanti teman-teman di sini kita bisa masukin registrasi akun seperti biasa ya. Kemudian nanti tinggal ikutin aja, kemudian tinggal selesaikan order seperti itu. Jadi cukup simple ya teman-teman. Waktu ini mungkin cuma sekitar 5 sampai 10 menit teman-teman nanti akan sudah selesai, sudah bisa punya domain dan sudah bisa punya hosting ya. Jadi itu ya teman-teman untuk untuk pembelian hosting. Jadi jangan lupa teman-teman jangan kebalik ya. Yang namanya hosting itu adalah servernya, domain itu adalah alamatnya. Jadi kalau misalkan kita beli domain dan hosting sekaligus, berarti ya kita biasanya akan belinya bareng-bareng. Tapi sebenarnya di dalamnya kita beli dua. Jadi beli domain sama beli hosting. Nah, baru hosting ini nanti teman-teman yang akan kita install dengan WordPress yang akan kita pakai pada pagi hari ini. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi itu mungkin teman-teman yang kita pengen share sedikit ya, teman-teman, untuk yang namanya shared hosting. Nah, untuk teman-teman yang masih belajar ya, dan misalkan pengen, Kak, saya nggak mau bayar dulu dong, gitu. Ada nggak sih hosting-hosting yang gratis? Jawabannya ada ya. Ini ada namanya cloudaccess.net ya. Jadi cloudaccess.net ini adalah satu tempat di mana nanti teman-teman akan bisa bikin dalam tanda kutip hosting secara gratis ya. Jadi silakan register dulu, nanti di sini ada halaman shop ya. Jadi halaman shop. Nanti teman-teman bisa bikin kayak gini nih ya. Jadi teman-teman bisa bikin kayak misalkan saya tulis pakarlatihan 2021.cloudaccess.host. Jadi ini adalah website yang saya buat secara gratis di cloudaccess.net. Jadi kalau teman-teman yang misalkan lagi pengen belajar dulu deh Kak gitu, nggak usah bayar dulu. Nah, terus pengen pakai hosting yang gratisan. Nah, salah satunya adalah si cloudaccess.net ini ya.
Cara untuk bikinnya, kalau teman-teman nanti sudah bikin akun di cloudaccess.net ini, nanti teman-teman akan bisa untuk, ya ini contohnya ya, kita bisa lihat kalau si cloudaccess.net ini sudah ada juga ya, dan sudah bisa diakses dari internet. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bikin satu website gratis ya, ini kalau misalkan yang nggak gratis kan ada $5 per bulan ya. Tapi kalau di sini kita bilang need a limited staging site only. Nah, ini kita pilih add here ya. Kemudian kita pilih WordPress ya. Jadi terus habis itu ikutin aja step by stepnya. Nanti teman-teman akan bisa mendapatkan website gratis dari si Cloud Access ini. Seperti itu ya. Jadi ini contoh satu hosting yang cukup baik. Jadi dia punya versi gratisnya ya, dan tapi ini cuman bisa bertahan selama 30 hari. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan di hari ke-29 pengen perpanjang, itu nanti teman-teman harus masuk lagi ke sini terus bilang mau di-extend. Karena kalau enggak nanti websitenya akan dibuang gitu ya, tidak akan dibiarkan nyala. Oke, itu ya teman-teman, ini tinggal ikutin aja step by stepnya. Choose product, pilih domain name, configure, confirm order, checkout, dan seterusnya. Jadi misalkan saya tulis pakar latihan April gitu ya, 21.cloudaccess.host misalkan. Nah, nanti di step selanjutnya nanti teman-teman akan diminta untuk konfigurasi misalkan password loginnya apa dan segala macam, itu nanti akan diminta di step-step selanjutnya. Ya, jadi tinggal ikutin aja step-stepnya, nanti teman-teman akan punya satu website sederhana sebagai sesuatu yang gratis. Jadi kita bisa lihat ini ya, misalkan website e-commerce kayak gitu. Oke. Lalu teman-teman tinggal pilih next step. Ya, setelah teman-teman nanti pilih next step, tinggal confirm order, kemudian check out. Itu nanti teman-teman akan bisa tunggu mungkin sekitar setengah jam sampai dengan websitenya selesai. Oke. Ya, jadi itu yang pertama ya teman-teman adalah tentang domain dan hosting, dan teman